alladzina hum fi salatihim khashi'un. Syarat pertama, kalau ingin mendapatkan surga Firdaus tadi dan kebahagiaannya diturunkan ke bumi, dibawa sampai mati, masuk ke alam kubur lebih bahagia lagi, maka amalan pertama untuk melatih menguatkan iman itu, coba berlatih untuk menunaikan sholat dengan khusyuk. Kalau Anda kerjakan benar sholat ini, maka apa yang Anda dapatkan? Teman-teman ingat betul, saya mau tanya sebentar. Keabadian yang abadi disebut dengan sa'id. Kalau kita ingin turunkan ke dunia percikannya kita dapatkan, usahanya disebut dengan apa? Masih ingat? Aflah itu kalau didapatkan, kata dasarnya apa tadi? Falahun. Lihat baik-baik. Kata Allah dalam Al-Quran tadi, kalau ingin mendapatkan falahun, amalan pertama sholat. Makanya ketika dipanggil sholat, kalimat falah dilekatkan pada panggilan sholat. 5 kali diingatkan. Begitu muadzin kemudian azan memanggil Anda, hayya 'alas shalah. Anda bertanya, ya Allah kenapa kami mesti sholat? Dijawab, hayya 'alal falah. Yuk, pagi yuk. Yang sejati datang sini. Belum dapat sujud, belum dapat ruku, saya berikan. Makanya ketika orang sholatnya benar, dia akan mendapatkan 5 keutamaan. Saat di dunia nih, belum ke akhirat, 5 keutamaan yang tidak diberikan pada orang yang tidak sholat. Atau orang sholat tapi sholatnya nggak khusyuk. Sebab syarat mendapatkannya khusyuk. Alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Bukan alladzina hum fi sholatihim saja, tapi ada kalimat khasyi'un. Artinya yang tidak khusyuk saja nggak akan dapat, apalagi yang nggak sholat. Apa yang 5 ini? Lihat baik-baik. 1. Orang yang sholatnya benar, pertama kali sebelum mendapatkan kebahagiaan hakiki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dirubah dulu perilaku hidupnya menjadi perilaku yang lebih baik. Kalau orang itu sholatnya benar, maka sholat itu akan melatih dia untuk berubah, bertransformasi jadi orang baik. Itu ada di Quran surah ke-29 ayat ke-45. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sumber keburukan cuma 2, kalau bukan fahsya itu munkar. Maaf, pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok, kotor itu fahsya. Di orang sholat kata Allah, mustahil berkata-kata kotor. Orang sholat tidak akan pernah mencela. Orang sholat tidak punya kata-kata jorok. Jadi kalau ada sekarang orang yang sholat senang mencela orang lain, itu berarti ada masalah dalam sholatnya. Dan dia belum dijamin sebagai ahli surga terbaik. Dan hidupnya nggak bahagia. Nggak bahagia. Aneh nih. Sholat tapi senang celah orang. Aneh. Aneh. Yang paling bahaya adalah menikmati celahannya. Itu yang paling aneh. Anda ngaji. Anda ikut taklim. Taklimnya sesuai Quran. Taklimnya petunjuk sunnah. Anda sholat, Anda puasa. Tapi Anda masih senang mencela orang lain. Dan menikmati celahan itu. Kalau nggak mencela, kayaknya nggak komplit kehidupan. Maka ada yang salah dengan ibadah Anda. Ada yang keliru. Karena mustahil taat bertemu dengan maksiat. Itu mustahil. Mungkar, keburukan yang diingkari oleh hati. Sumbernya nafsu perut dengan akal. Bohong, mencuri, menipu, membunuh, merampok, membegal, mabuk dan sebagainya. Itu namanya mungkar. Orang sholat gak mungkin mengerjakan mungkar. Jadi kalau sholat kita benar, cukuplah Anda sholat, maka Anda akan jadi orang baik. Makanya kata Nabi, Anda punya anak dari kecil ajarin sholat. Sholat, kalau naik jadi balik, kerjakan terus. Kasih pelajaran membuat dia mengerti. Kalau masih susah, berikan pelajaran. Ini sering diterjemahkan dengan memukul. Mukul di Arab beda dengan konteks mukul sekarang. Mukul di Arab tuh ngasih pelajaran supaya ngerti. Anda bisa terjemahkan dengan konteks lain. Uang jajannya tahan, yang kesukaannya simpan dulu. Bisa dengan konteks kekinian. Tapi poinnya, kenapa anak Anda dari kecil ajarin sholat, sampai kenalkan dengan masjid, ajari 3 tahun bawa ke masjid, kenalkan dengan masjid. Gak ada masalah lari-lari itu sebelum waktu sholat. Kenalkan dulu. Dulu orang-orang tuh begitu, sebelum waktunya dikenalkan, jalan, begitu lari, biarin dulu. Setelah itu diberi pengertian. Nah, ini bukan tempat berlari, yang berlari di sana nanti, yang di sini nanti akan ada orang-orang baik semuanya. Terus anda lihat berbaris, baris rapi. Kalau pengen baik ikutan baris nanti. Terus nanti ada yang mimpin di depan, namanya imam. Imam itu siapa ya? Tetangga kita bukan yang Pak Imam, bukan. Kalau tetangga kita namanya Imam S. Arifin. Kalau yang ini imam sholat namanya. Imam sholat itu nanti akan pimpin menyembah Allah. Allah siapa ya? Allah itulah yang memberikan ayah rizki. Allah itu yang memberikan ayah rizki sehingga bisa beli tobot buat kakak, beli robokar poli, ini yang poli, ini yang embers, ini yang heli, ini dulu kakak semuanya tuh yang kasih Allah. Nanti kalau kakak bagus bisa ikut rapi di sini, Allah akan senang, akan ditambah lagi oleh Allah. Oh begitu ya, datang begitu caranya. Ini bukannya waktu sholat belum dikenalin, udah dibawanya main-main di masjid.
Bahkan ada yang agak repot lagi, di rumahnya susah diatur, dibilang, kamu ini susah diatur, main sana ke masjid, disuruh main, ya main di masjid. Yang salah bukan anaknya, orang tuanya. Apa rahasianya anak itu disuruh ke masjid, suruh sholat? Rahasianya, begitu anak itu sholat dengan baik, maka dia akan tumbuh jadi anak baik di kemudian hari. Itu maksudnya. Nah, sekarang saya agak bingung ini, pendidikan TK sekarang salah sih? Enggak, cuma saya agak bingung mikirnya. Ini anak belum diajarin sholat, udah diajarin manasik. Itu bagaimana cara berpikirnya Ferguson? Agak repot saya mikirnya tuh. Ya, walaupun salah sih enggak, cuma saya bingung gitu. Kenapa nggak dikerjakan tahap yang pertama dulu? Tangga itu kan berurutan, nggak bisa Anda lompat langsung ke 5. Kan 1, 2 belum terlewati. Jelas ya? Ah, ini gambarannya. Sholat nih. 1 pasti baik. Jadi kalau sekarang sholat, lisan belum baik, mata belum baik sampai ke kaki, berarti ada yang salah sholatnya tuh. Ada yang nggak tepat. Tangan sembarangan, snack orang ngambil. Awas. Tuh sendal orang, mau wudhu nggak ada sendal, pakai sendal orang. Udah bilang belum? Kehujanan pakai payung orang. Udah bilang belum? Ya kan gampang Ustaz. Ini kan juga mungkin diikhlaskan karena Allah. Ya ikhlas, cuman pakainya belum minjam. Bagaimana kalau sedang pegang payung itu keluar, Anda meninggal? Coba mikirin ke situ. Coba ke kantor. Kalau didorong proyek yang nggak jelas, minta tanda tangan, pikirin dulu bagaimana kalau meninggal. Kemarin saya sama teman-teman artis saya katakan begini, Anda ya, kalau Anda mengaji dengan saya, jangan pernah menerima peran maksiat. Walaupun itu sekedar adegan, tapi itu maksiat. Kalau bayangkan ketika Anda memerankan itu, Anda diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka demi Allah saya katakan tidak ada faedahnya Anda ngaji sekarang, ngaji besok. Ketika Anda menerima peran itu, Anda wafat dalam keadaan bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya pun katakan pada Anda, ayo belajar yang betul. Pahami, bangun sholat, belajar, dalami seperti orang tua kita dulu. Tinggalkan nyontek, budaya yang gak jelas. Rasakan ketika nyontek Anda wafat. Apa yang Anda dapatkan? Di Libya itu, kalau nyontek, di Libya ya, saya pernah sekolah di Libya nih. Itu kalau nyontek, dibiarin aja dulu. Dan rekornya 100% ketahuan. Begitu sudah selesai, cuma jeda 2 jam, langsung ada panggilan. Si Fulan silahkan datang ke kantor. Apa yang disediakan di kantor sudah siap. Anda diberi waktu 2 jam dari sekarang, siapkan beres-beres koper Anda. Di sini tertulis Anda akan pulang. Tiketnya sudah lengkap, dikawal 2 orang. Dituliskan di situ anak ini nyontek gak boleh kembali ke sini. Libya. Gak ada zero tolerance bagi yang seperti itu, keluar. Kami gak terima di sini. Harusnya begitu. Gak ada faedahnya. Yang kita butuhkan amalan dari ilmu, bukan nilai-nilai itu sementara. Gak ada. Sudah. Nah ini akhirnya begini kualitasnya nih. Tertulis di ijazahnya bagus, cum laude, IPK-nya 4, tapi nggak ada aplikasinya. Yang pintar banyak, kita butuh yang baik, pintar yang baik. Sekarang yang pintar banyak, kepintarannya dipakai untuk nipu orang. Itu yang bahaya. Ahli hukum banyak yang dihukum. Ahli ekonomi tidak bisa mengangkat perekonomian. Apa yang salah? Apa yang salah? Ini yang jadi persoalan. Tapi dasar manusia begitu di sidang mulai pakai peci, pakai baju koko, pakai tasbih, ada yang pakai kerudung. Luar biasa. Nih 2. Orang kalau sholatnya benar, Allah akan berikan ketenangan dalam jiwanya. Tenang hatinya. Jangankan musibah kecil, musibah paling besar pun tenang aja dia. Tenang, dia paham rumusnya. Allahu Akbar. Turun Quran. Surah ke-13 ayat ke-28. Ala bidzikrillahi tatmainnul. Yakinkan pada dirimu zikir kepada Allah membuat hati tenang. Di antara turunan zikir amalannya adalah sholat. Dari mana taunya? Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Saya Allah, kata Allah ke Nabi Musa. Tidak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Bagaimana menyembahmu ya Allah? Tunaikan salat sebagai zikir kepada saya, zikir. Nah, maka kalau Anda sedang tidak tenang, ayo ke masjid. Banyak zikir itu, baca Quran zikir. Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau Anda sedang baca Al-Quran, Anda sedang berzikir. Ibu kalau sedang gak tenang, Bu, gelisah, gak enak, gak usah mengeluh, apalagi bikin status gak karuan. Ibu wudhu, ambil mushaf baca. Begitu sedang baca ada ketenangan dalam jiwa. Berdoa, zikir. Kalau sedang gak tenang, besok ada proyek, doa dulu. Doa itu memberikan ketenangan. Makanya doa disebut dengan zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Ayo berzikir, minta kepada Allah dengan segenap jiwamu, mohon dengan penuh ketawaduan.
nanti ketenangan diberikan. Menghafal Quran, baca itu zikir. Quran surah ke-54 ayat 17, 22, 32, 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Menyebut nama Allah, Al-Asmaul Husna itu zikir. Sedang ada persoalan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Zikir. Dalilnya Quran surah kedua ayat 152. Fadhkuruni azkurkum. Sebut namaku, zikir. Apapun akan mengingatmu. Gimana menyebutnya? Ditafsir di Quran surah 17. Ayat keberapa? 110. Qulidullah awid rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Sebut nama Allah. Itu menenteramkan pada jiwa. Sedangkan sholat gabungan dari semua zikir tadi. Bukankah dalam sholat Anda baca Al-Quran? Bukankah dalam sholat Anda menghafal Al-Quran? Bukankah dalam sholat Anda berdoa? Bukankah dalam sholat Anda istighfar? Anda mohon digabungkan semua itu. Amalan sholat menggabungkan semua jenis zikir. Masa Anda nggak tenang juga? Makanya sholat, jangankan sholat ya, tempat sholat itu yang menenangkan. Tempat sholat, tempat paling tenang di muka bumi. Kalau nggak percaya silahkan ya, Anda sebelum masuk ke Istiqomah ini, begitu Anda masuk kan perasaannya beda kan? Lain. Silahkan cek, kalau cari ketenangan datang ke masjid. Masuk, wudhu masuk, sholat 2 rakaat tenang. Dekat kipas angin, saking tenangnya, plek ngantuk tidur. Beneran, enak. Makanya saat Ramadan kalau orang pengen cari ketenangan, lihat di perusahaan-perusahaan penuh tuh musola, pada tidur. Ya, mengamalkan hadis palsu. Ya, dia musoim ibadah, tidurnya orang puasa ibadah, hadis palsu. Nah, itu teman-teman. Itu gambarannya tiga. Orang yang salatnya khusyuk benar, itu dijamin langsung oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan semua urusan hidupnya termasuk rezekinya. Ini yang saya katakan. Jadi saya katakan tadi, di akhirat ini, di surga, rezeki tinggal ngambil. Anda kalau benar sholatnya, itu langsung dijanjikan oleh Allah. Rezeki itu nggak perlu Anda banyak pikirkan. Ikhtiar sedikit, datang. Bahkan dari sisi yang tidak Anda duga. Apa dalilnya? Quran surah ke-65 ayat 2 dan 3. Ditafsir di Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ada orang yang meningkatkan takwanya kepada Allah, kami mudahkan urusan hidupnya. Setiap persoalannya diberikan jalan keluar, mudah. Solusi. Setiap ada problematika, ada solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan kalau dia ingin mendapatkan rezeki, bahkan kami kirimkan dari sisi yang tidak dia duga. Orang lain capek ini datang lagi, tawaran proyek datang lagi. Utsman tuh Masya Allah kayanya banyak, tapi yang paling dirindukan bukan saat mendapatkan peningkatan omsetnya, yaitu saat dia mendapatkan waktu khusus dengan Allah untuk sholat malam hari, sampai-sampainya sempat sholat tahajud sampai khatam Al-Quran. Abdurrahman bin Auf demikian, Tamim Ad-Dari demikian, sholat karena tahu sholat itu meningkatkan rizki. Karena tahu kuncinya ada di situ, Allah yang punya rizki, disebut dengan Razzaq, pemilik rizki. Maka saya harus punya hubungan dekat dengan Allah. Kalau sudah punya hubungan dekat, mau apa aja gampang. Belum minta, udah diperhatikan. Silahkan cek, Anda punya hubungan baik dengan bos Anda di kantor. Ya, sebelum Anda minta, beliau udah pikirin tuh. Telepon bendahara, dia udah ngambil belum gajinya? Belum Pak, tambahkan bonus sekian. Kenapa? Karena dia mengawasi Anda. Allah maha tahu dibandingkan dengan bos Anda. Mendekat kepada Allah, semua diperhatikan oleh Allah. Siapa orang takwa itu? Kalimat takwa pertama di Al-Quran Al-Baqarah ayat 2, amalannya ayat 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil. Siapa mutakin itu? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Di gampang, kalau pengen mudah hidupnya gampang. Biaya nggak mahal, tenaga nggak banyak, tingkatkan takwa nih. Jadi kalau hidup Anda masih susah, di kantor champion, di rumah tangga bermasalah terus, atau sebaliknya, maka boleh jadi kalau gelar Anda tinggi, harta Anda banyak, tapi selalu punya masalah. Bukan Anda kurang hebat, bukan Anda kurang kedudukan, bukan Anda kurang kaya, Anda kurang takwa. Dan yang paling dahsyat, mungkin sholat Anda belum berkualitas. 4. Orang yang sholatnya benar, khusyuk dia. Bahkan saat sholat itu kalau dia minta, maka seketika doanya akan dikabulkan. Tanpa diskusi, langsung seketika. Contoh, Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Demi Allah saya katakan, Nabi Zakaria punya masalah, masalahnya pelik. Sudah berumah tangga, istrinya divonis monopos, maaf bahkan mandul. Gak mungkin punya keturunan. Maka apa yang beliau kerjakan? Secara singkat beliau sholat. Begitu sholat minta kepada Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrab itu beliau bermohon kepada Allah. Bermohonnya sambil sholat. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka katakan saya nggak mungkin punya keturunan. Sekarang saya ingin katakan, ya Allah, saya hanya minta darimu saja, saya nggak akan dengarkan mereka. Ya Allah, mohon Engkau maha mendengar, ya Allah. Maha mendengar doa saya. Kalau kepada yang maha mendengar aja nggak mengabulkan, kepada siapa lagi saya mesti minta? Apa yang terjadi? Fanadatul malaikat wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab.
turun malaikat mengabarkan, sedangkan beliau masih sholat, belum selesai dalam sholatnya. Sholat khusyuk itu belum selesai sholat aja dikabulkan, doa sudah turun. Sholatnya belum selesai, doa sudah dikabulkan. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, doa kamu didengar, dikabulkan, kamu akan punya anak, namanya langsung dari Allah Yahya, artinya hidup yang mustahil menurut manusia. Lahir seorang dari rahim perempuan yang menepus dan mandul, bayi yang hidup, kata Allah nggak ada yang mustahil bagiku, jadi dan jadi dia. Berita baiknya, Nabi Zakaria sholat dikabulkan. Umat Nabi Muhammad sebelum sholat sudah ditunggu oleh Allah, mau minta apa, aku kabulkan sekarang. Hadisnya qudsi, saya bacakan. Hadatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jalla, qasamtu shalah baini wa baina abdi. Kata Allah, saya bagi dua ya salat antara aku dengan hambaku. Wali abdi ma sa'ala. Kalau hambaku benar salatnya, aku berikan apapun yang dia minta sekarang. Idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Bagian pertama, kalau hamba benar dibaca Al-Fatihahnya dari alhamdulillahi rabbil alamin, kalau Allah azza wa jalla dijawab oleh Allah, hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, jika hambaku berkata ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla majjadani abdi, kalau hambaku mengatakan maliki yaumiddin, kata Allah hambaku sedang mengagungkanku. Perhatikan sekarang. Wa idza qala al-abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jika hambaku berkata sekarang, ya Allah, kami sekarang ibadah, sholat menyembahmu, dan kami sekarang sedang punya masalah, kami hanya minta tolong kepadamu ya Rabb. Apa jawabannya? Beda dengan sebelumnya. Kata Allah, hadza baini wa baina abdi, inilah perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi, kalau hambaku benar khusyuk sholatnya sampai detik ini, baru sampai Al-Fatihah itu pun belum tuntas, baru sampai Al-Fatihah itu pun belum tuntas. Kalau benar bacaannya betul, sholatnya dari takbir sampai dengan selesainya, sampai ayat itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, masalah apapun yang dia minta sekarang, aku akan kabulkan. Besok saya kasih rahasia yang di KBP. Ada awal pembuka di awal sebelum Al-Fatihah yang kalau Anda benar bacanya, itu pengantar kepada pengabulan doa di Al-Fatihah. Apa itu? Besok. 5. Yang kelima ini yang paling diharapkan, dan ini penutup dalam kajian kita malam ini. Teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik. Jika Anda benar mengerjakannya, maka Allah akan jamin langsung Anda akan mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan di semua aktivitas Anda. Kalau jadi suami, suami yang sukses, rumah tangga yang bahagia. Kalau jadi pegawai, pegawai yang sukses, dan di kantor bahagia. Masih ingat? Kesuksesan yang menghadirkan kebahagiaan, konteksnya dunia disebut dengan falah, dipegang disebut dengan aflah. Dikembalikan lagi ke atas, ke surah ke-23 ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun. Apa amalannya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Persoalannya, kalau Anda sholat belum mendapatkan satu di antara 5 ini, apa masalahnya? Pertama masalahnya, kata Al-Quran, boleh jadi yang sholat itu belum khusyuk. Apa itu khusyuk? 2 maknanya, dan saya tutup di sini. Apa yang 2 itu? 1, kebanyakan orang sholat masih membawa dunia dalam sholatnya. Makanya kalau pengen khusyuk, kata Allah, maka Anda rasakan akan bertemu Allah. Rumusnya Quran surah kedua ayat 45 sampai 46. Rasakan secara singkat, mungkin itu sholat terakhir yang Anda akan kerjakan dalam kehidupan. Mungkin di sholat itu Anda wafat. Kata Allah, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang khusyuk itu sudah kelihatan dari sebelum sholat, dia sudah merasa persiapan menghadap Allah. Persiapan ke manusia aja, dia sudah siap-siap, mandi dulu, ganti pakaian, pakai parfum, macam-macam dan sebagainya, hanya memenuhi undangan manusia. Allah mengundang Anda 5 kali dalam sehari. Ya maaf, mengabulkan doa Anda, mencukupkan kebutuhan, menyembuhkan kalau sakit, disiapkan Anda. Harusnya apa? Penampilan sempurna. Kata Quran, orang khusyuk itu kelihatan sebelum sholat, pakaiannya kelihatan. Quran surah 7 ayat 31, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak cucu Adam, kalau tiba panggilan dari masjid, kenakan pakaian terbaikmu. Di anak cucu Adam tuh kelihatan. Kalau orang khusyuk, begitu azan kelihatan pakaiannya lain. Pakaiannya indah. Khudhu zinatakum, kenakan pakaian terbaikmu. Dipakai, bertemu Allah. Bertemu manusia aja pakaian bagus-bagus. Ini aneh ya, ada orang salah ibadah aja. Orang salah ibadah pakaiannya bagus-bagus. Lihat nih hari-hari tertentu, besok tuh orang mau ke tempat masing-masing tuh. Ada yang pakai jas, pakai dasi, pakai batik, pakai kebaya. Anaknya dibawa, dikuncir 2, bawa manisan macam-macam. Mau salah ibadah aja, tampilan bagus. Masa antum yang benar ibadahnya nggak bagus? Bedakan. Pakaian futsal, pakaian sholat ganti dengan yang sholat. Ini gimana pakaian sholat pakai pakaian futsal? Depannya gambar Messi, belakang Ronaldo. Ah, repot.
Malaikatnya juga bilang, kamu salah baju, harusnya Luka Modric. Apalah saya. Ayo mau tanya apa? Mourinho dipecat saya tahu. Lagi nganggur sekarang, ditawarin Benfica dia nggak terima. Sekarang jadi dia komentator di Bein Sport. Nanti sebentar lagi dia akan komentar di laga Saudi dengan Qatar dan komentar laga Arsenal dengan Ipswich. Digantikan oleh Solskjaer. Dia super sub dulu. Ya, super sub. Ya, the baby assassin, ya pembunuh yang berwajah baby face. Masuknya di akhir-akhir, gol. Sekarang melatih dia 5 kali kemenangan, belum kalah sama sekali. Saya hafal itu. Tapi masih di urutan ke-6, tapi jaraknya ke yang keempat itu tinggal 3 poin lagi. Hafal saya, Liverpool tahu cuma 4 poin sekarang bedanya, kemarin 7 kalah 2-1 sama Manchester City. Walaupun banyak analisis yang menyebutkan mungkin itu diberikan saja gitu kan, karena ada yang lain-lain. Hafal kedua Manchester City, hafal saya. Ayo mau tanya apa lagi? Tottenham Hotspur ke bawahnya, ada Chelsea, ada Arsenal, baru kemudian Manchester United. Liga Italia, wah udah gak kekejar Juventus. Ya, apa lagi? Dan seterusnya lah. Nggak ada ujungnya bahas yang begituan. Jelas ya? Maksud saya, Anda tanya itu saya jawab. Tapi tidak menghilangkan ibadah kita yang lain. Dan apa ruginya? Ya tahajud lah. Apa yang bisa dikerjakan besok, lihat besok. Ya kan tahajud kan bisa besok. Ada orang tahajud jam 10 pagi? Gak ada. Lebih baik Anda kerjakan malam tahajud. Yang tidak bisa dilihat malam bisa dilihat besok. Cara berpikirnya bagaimana kalau besok meninggal, gak kesampaian teman-teman sekalian, gak kesampaian. Nah maka dari itu, Anda kalau mau ada panggilan sholat, siap-siap baju yang bagus, itu sempurnakan. Anda panggilan orang mandi, panggilan Allah, buka Quran surah 5 ayat 6, sempurnakan wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, wudu yang baik, berpakaian yang rapi. Kenapa? Karena boleh jadi saat dipanggil Anda wafat saat itu. Maka wafat Anda dalam keadaan yang suci, dengan keadaan tobat, dengan pakaian terindah pada saat itu. Yang kedua, maaf, orang-orang kurang khusyuk itu saya tutup. Yang kedua itu karena kebanyakan orang sholat tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Jujur pada diri sendiri, jawab pada diri Anda. Sampai sekarang Anda sholat, berapa persen bacaan sholat yang Anda pahami? Jangan-jangan selama ini Anda sholat ribuan kali sujud, ribuan kali ruku, gak ada yang paham yang dibaca. Sekian persen yang paham, bagaimana sholat Anda bisa khusyuk? Pekerjaan Anda dipahami, urusan akhirat Anda gak dipahami. Di mana cara berpikirnya? Aku yang bagaimana atau engkau yang harus bagaimana? Ya, coba berubah. Nah ini baru satu amalan, belum yang lainnya. Ada 5 amalan lagi yang kalau kita bisa turunkan itu, selain sholat yang khusyuk, maka jaminan tadi akan datang. Baru sholat khusyuk aja 5 datang, apalagi ditambah dengan 5 amalan lainnya lagi. Demi Allah saya katakan, dunia kecil sekali, gak ada nilainya. Akhirat aja enak, nikmat. Saya ketemu Ustaz Arifin beberapa waktu lalu, dan kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan, kesehatan. Saya datang, biasa kita adamin berdoa, duduk. Bang istirahat, bang butuh istirahat, umat udah nunggu. Dah gak usah mikir yang lain, karena beliau cerita masjid, cerita zikro, cerita mana. Ya insya Allah. Nitipin ini, nitipin itu dan seterusnya. Dan yang paling indah adalah, wah bang kita saling panggil weekend. Nikmat, gak ada yang senikmat ini. Zikir, Allah, doa. Nah bayangkan sakit tapi masih nikmat gitu. Nikmat. Iya bang, saya paham. Istirahat dulu. Banyakkan nanti orang jengkuk. Saya pamit dulu ya, supaya bisa istirahat, supaya tenang. Lama kita pegangan tangan, ngobrol, saling mendoakan. Itu nikmat. Dan cara berpikirnya kalau sudah pakai iman, semua nikmat. Ada uang nikmat, gak ada uang nikmat, sakit nikmat. Karena cara berpikirnya lain. Nanti kita bertemu lagi, saya terangkan pada Anda. Dan saya contohkan satu kisah. Bahkan ketika ada orang yang diuji Allah dengan ujian yang sangat luar biasa, yang menurut sementara orang itu ujian sangat luar biasa menggetarkan jiwanya dan susah untuk bertahan, tapi orang ini nikmat saja menjalaninya. Nikmat. Ada yang di rumah tangga, ada yang di macam-macam. Contohnya banyak. Satu contoh saya berikan di malam ini. Sekali suami istri, wah luar biasa. Istrinya itu cerewetnya Pak, bukan cuma cerewet, ngeselin bagi suaminya. Maaf Bu ya, bukan ibu maksudnya. Jadi semua yang dikerjakan suami salah. Pengen mangga, ayah kalau kita sekarang dibeli mangga. Kenapa mangga yang ini? Saya pengennya mangga yang lain. Belikan mangga. Kenapa beli mangga aja? Jeruknya mana? Jeruk. Semua. Pokoknya semua yang kerjakan suami salah. Tapi suami tidak pernah mengeluh. Ini kerjakan, itu kerjakan. Satu kali, perhatikan cara memandangnya. Ketika iman sudah masuk ke dalam jiwa. Kata temannya, akhi, istri kamu ini begini, nyusahin kamu. Kenapa kamu gak cari yang lain? Kan gampang ada syariat. Udah pisahin aja, cari yang lain. Kamu tenang ibadah. Apa jawabannya? Hey,
Allah sudah turunkan surga ke saya lewat dia. Kenapa kamu meminta saya untuk menjauhinya dan meninggalkan surga saya? Ini cara melihat dia. Bukankah ketika ada berbagai keluhan saya sabar? Bukankah sabar mendekatkan saya ke surga? Allah kirimkan tipikal istri seperti ini supaya mendekatkan saya ke surga. Dengan itu kan saya banyak pahala. Saya sabar, pahala banyak. Sudah Allah berikan pahala kepada saya. Kamu malah nyuruh saya untuk berpisah dengan pahala itu. Perhatikan cara berpikirnya. Indah. Kalau rumah tangga seperti ini semuanya enak gitu. Suaminya biasa-biasa, istrinya cantik, luar biasa. Begitu berdandan kelihatan, kata suaminya, Masya Allah, wajahnya tak berpaling, mata tak berkedip. Kata istrinya, ya zauji madzabik, sayang kamu kenapa? Wallahi syakiran lillah bihadari, demi Allah aku bersyukur mendapatkan istri secantik kamu. Kata istrinya, nahnu fil jannah zauji, kita berdua di surga. Kata suaminya, kok bisa begitu jawabanmu? Iya, kamu bersyukur dengan keadaanku, aku bersabar dengan keadaanmu. Catat. Bukankah orang syukur dan sabar di surga? Tuh lihat, canda-canda orang-orang soleh itu begitu. Nikmat ketawa walaupun nyelekit di hati. Cuman bawaannya enak gitu. Nah, nanti itu ada tuh, nanti saya turunin tuh. Yang di rumah tangga, yang ini, yang itu nanti. Kapan? Pertemuan berikutnya. Ya, jadi kita cukupkan dulu di malam ini apa yang kita pelajari, supaya nanti nggak terlampau banyak kita dapat materi. Cuma sayang sedikit mengamalkan. Saya sudah tuangkan di sini. Banyak saya tuliskan, termasuk di keluarga, di macam-macam. Ini saya tulis, tapi silahkan Anda baca. Kalau ada manfaat silahkan dapatkan. Kalau ada yang kurang silahkan sampaikan untuk dikoreksi. Semoga Allah muliakan kita semua insya Allah. Sekali lagi, perbaiki hidup. Jangan banyak mainnya. Dan sudah, jangan banyak membuang dengan yang sia-sia, apapun yang dihadapi. Sekali lagi, tolong jaga kondusivitas, bantu negara kita, ketertiban, keamanan. Kalau saya menyampaikan sesuatu ada singgungan dengan yang kekinian, itu maksudnya koreksi masukan-masukan supaya diperbaiki. Tapi tetap dalam urusan pemilihan kita punya pilihan masing-masing yang tidak boleh dipaksakan. Jelas ya? Baik, jadi ya saya sampaikan sekali lagi. Pertama, pilih mana? Anda dipaksa harus ikut, atau yang kedua, kita bebas memilih sesuai. Dah. Sudah ya. Jadi kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa besok sesi terakhir fikih ikhtilaf di Masjid Ar-Rahman Kota Baru Parahyangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.